البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah akidah, yaitu dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah sampai kepada 205. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Madarij. Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah menukilkan ucapan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Salikin. Ini yang Madarijus Salikin yang ke-8, muka surat ke-8 juga. Taib, ala qaulihi wa antal batin falaisa dunaka syai'. Ketika beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang apa? Doa ketika mau tidur itu. Allahumma antal batin falaisa dunaka syai'. Engkau adalah al-batin, yaitu zat yang maha dekat. Maka tidak ada, boleh jadi artinya maha dekat, boleh jadi adalah pengetahuan yang sangat sempurna, seakan-akan Allah memang tidak berpisah dengan kita. Falaisa dunaka syai', maka tidak ada antara dirimu dengan para makhluk itu suatu penghalang sedikit pun. Dun itu jangan diartikan di bawah, tapi dun maksudnya adalah apa? Adalah kedekatan. Tidak ada di antara dirimu dengan makhluk itu sesuatu apapun. Ini adalah kedekatan apa? Kedekatan ilmu dan juga kedekatan apa? Pengabulan doa sesuai dengan derajat para hamba. Tayyib, Imam Ibnul Qayyim mengatakan fahadza qurbul ihatatil ammah. Ini adalah kedekatan peliputan, ihatah, yaitu Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluk. Pengetahuannya itu mengepung seluruh makhluk, tidak ada yang mampu sembunyi dari pengetahuan Allah. Al-ammah bersifat umum, bersifat menyeluruh. Wa ammal qurbul madkur, ini tertulis di sini akrab, yang betul apa? Dikasih lam setelahnya. Wa ammal qurbul madkuru fil kitabi wa sunnah. Adapun kedekatan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam As-Sunnah, fa qurbun khas min abidihi wa sa'ilih. Maka dia itu adalah kedekatan yang bersifat khusus. Kedekatan Allah kepada orang-orang yang menyembahnya. Kedekatan Allah kepada orang-orang yang berdoa kepadanya, orang yang memohon kepadanya, wada'i, orang yang berdoa kepadanya. Wa huwa min samratit ta'abbudi bismihil batin. Dan kedekatan yang bersifat khusus ini dia termasuk buah, termasuk hasil dari peribadatan kita kepada Allah dengan nama Allah Al-Batin. Karena masing-masing nama Allah itu mengandung tuntutan untuk kita menyembahnya sesuai dengan kandungannya. Allah Ta'ala berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling indah, maka berdoalah kepada Allah dengan nama-nama tadi. Doa ibadah dan doa permohonan. Termasuk berdoa kepada beribadah kepada Allah dengan nama Al-Batin, yaitu apa? Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah, merasa senantiasa kita ini selalu diperhatikan oleh Allah dan Allah menjadi saksi bagi kita. Dan juga apa? Termasuk beribadah kepada Allah dengan nama Al-Batin adalah kita di dalam berdoa kita yakin Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan doa kita. Dan di dalam beribadah kita yakin Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala kita, karena Allah Maha dekat. Kedekatan pengabulan doa dan kedekatan pemberian pahala. Tayyib, qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah Ta'ala berfirman, dan jika para hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Al-ayah sampai akhir ayat. Dan telah kita lewati bahwasanya kedekatan ini yang dimaksudkan adalah apa? Kedekatan dalam mengabulkan doa, karena ayatnya memang membahas masalah itu. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku itu dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Tayyib, wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Kedekatan, keadaan hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia itu sujud. Dan ini telah kita lewati hadis tersebut. Fahadza qurbun khas
ghairu qurbil ihatah wa qurbil butun. Ini adalah kedekatan yang bersifat khusus, bukan kedekatan ihatah, yaitu kedekatan ilmu, dan bukan pula kedekatan al-butun, yaitu semata-mata Allah Ta'ala memang mengawasi para hamba. Butun bukan maksudnya adalah perut di sini, tapi maksudnya adalah sesuatu yang sangat dekat, seakan-akan memang Allah Ta'ala itu di samping kita, karena memang pengetahuan Dia meliputi semuanya. Taib, selesai dari Madarijus Salikin. Kembali kepada ucapan Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, qauluhu mujib ay al-mujibu li du'a'id da'in. Mujib yang menjawab atau yang mengabulkan, maksudnya adalah zat yang mengabulkan doa orang-orang yang berdoa. Wa su'alis sa'ilin, dan permohonan orang-orang yang memohon. Wa ijabatuhu subhanahu wa ta'ala nau'an. Jawaban Allah kepada para hamba itu ada dua macam. Al-awwal ijabatun ammah. Yang pertama adalah jawaban yang bersifat umum, pengabulan doa yang bersifat umum. Likulli man da'ahu du'a ibadah au du'a mas'alah. Untuk setiap orang yang berdoa kepada Allah, doa berupa ibadah ataupun doa berupa permohonan. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan doa kalian. Ini bersifat menyeluruh. Fahadha yaqa'u minal barri wal fajir. Ini terjadi pada orang yang baik ataupun orang yang jahat. Orang yang baik kalau dia berdoa dikabulkan. Orang yang jahat kalau dia berdoa dan syarat-syaratnya juga dipenuhi, terutama dalam suasana darurat, dalam suasana kecemasan, maka Allah juga mengabulkan doa. Bahkan doa orang-orang kafir pun Allah kabulkan ketika suasananya adalah dalam keadaan kecemasan. Allah Ta'ala Maha Penyayang. Wa yastajibullahu subhanahu likulli man da'ah. Dan Allah mengabulkan, Allah Subhanahu mengabulkan setiap orang yang berdoa, apa yang dia doai tadi, bihasabil halil muqtadiyah, sesuai dengan keadaan yang menuntut itu. Wa bihasabi ma taqtadhihi hikmatuh subhanahu, dan sesuai dengan apa yang dituntut oleh hikmah Allah Subhanahu. Berapa banyak orang kafir dan dia berdoa mohon kepada Allah diberi anak, maka Allah beri anak. Mohon kepada Allah diberi keuntungan dalam berniaga, ternyata Allah Ta'ala mengabulkan sesuai dengan hikmah Allah. Baik. Maka kalau orang kafir saja doanya dikabulkan, maka kita baik sangka pada Allah, doa kita lebih dikabulkan lagi. Yang penting syarat-syarat ditunaikan dan tidak buruk sangka pada Allah. Wa hadza mimma yustadallu bihi ala karamil maula subhanahu. Dan perkara ini termasuk perkara yang digunakan sebagai dalil tentang kedermawanan Tuhan kita, Al-Maula, artinya adalah Tuhan, pemimpin kita yang mengurusi segala urusan kita, Maula, yang maha suci. Wa syumuli ihsanih, dan luasnya kebajikan Dia. Betul-betul Allah dalam berbuat kebaikan itu menyeluruh, bukan hanya kepada orang baik, bahkan orang jelek pun diberi rizki, diberi pakaian, diberi tempat tinggal, diberi udara yang segar dan seterusnya. Kebaikan Allah memang menyeluruh, bukan hanya manusia, bahkan jin. Bukan hanya manusia dan jin, bahkan apa? Seluruh binatang dan tumbuhan dan seterusnya. Wala yadullu ala husni halid da'i. Maka dikabulkannya doa orang yang berdoa padahal dia orang kafir, ini tidak menjadi dalil tentang baiknya keadaan orang yang berdoa, tetapi menjadi dalil akan dermawannya zat yang diseru tadi. Makanya kalau orang kafir doanya dikabulkan, ada pendeta dia doanya untuk menyembuhkan orang yang sakit ternyata dikabulkan, bukan berarti dakwah pendeta tadi benar, bukan berarti keadaan dia adalah baik, tapi menunjukkan memang kedermawanan Allah. Lalu bagaimana kita tahu orang ini baik atau jelek? Bukan dilihat dari terkabulnya doa dia, tapi lihat dari apa? Bagaimana akidah dia, bagaimana tauhid dia, bagaimana ibadah dia, dan seterusnya. Bukan dilihat dari berapa banyak harta yang Allah berikan kepada dia, atau rizki, ataupun nikmat yang Allah berikan pada dia. Karena itu adalah bukti kebaikan Allah, bukan bukti baiknya orang tadi.
Fir'aun berapa kekuasaan dia, Korun berapa kekayaan dia, itu semua tidak menunjukkan baiknya orang tadi, tapi menunjukkan betapa dermawannya Allah Ta'ala dan betapa sabarnya Allah kepada kejahatan orang yang jahat itu. Tayyib qal illam yaqtarin bidzalika ma yadullu alaih. Maka banyaknya doa yang dikabulkan itu tidak menunjukkan baiknya keadaan orang yang berdoa apabila tidak diiringi, tidak disertai dengan perkara yang menunjukkan baiknya dia. Kasu'alil anbiya wa du'aihim ala qaumihim. Contoh yaitu pengabulan doa adalah seperti apa? Permohonan para nabi dan doa para nabi untuk membinasakan kaum-kaum mereka. Nabi Nuh pernah mendoakan apa? Kebinasaan kaumnya ketika mereka sudah apa? Sudah degil, didakwai selama 950 tahun ternyata tidak mau taat. Ternyata apa? Maka kemudian dimohonkan doa untuk apa? Yaitu jangan engkau biarkan di muka bumi ini satu rumah pun dari orang kafir. Maka Allah Ta'ala mendatangkan apa itu? Bah yang belum pernah ada. Dunia mengalami bah yang semacam itu, belum pernah ada di dunia. Demikian pula apa? Petir yang menimpa kaum Ad. Demikian pula apa? Petir yang menimpa kaum Samud, dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh pengabulan doa. Wali qaumihim, dan kebaikan untuk kaumnya. Doa-doa para nabi untuk kaumnya. Doa Nabi Ibrahim untuk apa? Untuk keberkahan Mekah. Doa Nabi Muhammad SAW untuk keberkahan Madinah, dan yang semacam itu. Fayujibu subhanah, maka Allah yang maha suci mengabulkan doa-doa tadi. Fa innahu yadullu ala sidqihim, karena doa tadi menunjukkan akan jujurnya para nabi tadi fima akhbaru bih, terhadap apa yang di dalam perkara yang beliau kabarkan, yang dikabarkan oleh para nabi. Para nabi telah mengingatkan, kalau kalian berpaling maka kalian akan tertimpa petir misalkan. Ternyata mereka berpaling, maka nabi tadi mengatakan tunggu 3 hari. Ternyata betul, pada hari yang keempat datang petir itu. Menunjukkan apa? Dakwah para nabi adalah dakwah yang benar dan didukung oleh wahyu dari Allah Ta'ala. Wa karamatihim ala Allahi subhanahu wa ta'ala, menunjukkan akan kekeramatan mereka, menunjukkan akan kemuliaan mereka di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menolong para nabinya itu. As-sani, pengabulan yang kedua, ijabatun khassah, yaitu pengabulan secara khusus. Walaha asbabun adidah, dan sebabnya itu beraneka ragam. Minha da'watul muttar, diantaranya adalah doa orang yang mengalami kecemasan, orang yang sudah keadaan bahaya. Ini adalah diantara sebab terkabulnya doa. Suasananya adalah suasana cemas. Qala Allah subhanahu amma yujibul muttarra idza da'ah. Allah yang maha suci berfirman, atau siapakah yang mengabulkan doa orang yang di dalam kecemasan itu jika orang itu berdoa kepadanya? Wa min asbabiha tulus safar, termasuk sebab terkabulnya doa adalah panjangnya safar, perjalanan jauh itu. Karena apa? Dalam suasana safar secara umum orang akan mengalami berbagai kesulitan, maka ini akan menyebabkan dia semakin apa? Menundukkan diri pada Allah, merasa sangat perlu dan tergantung pada Allah. Wa tawassulu ilallahi subhanahu bi ahabbi asma'ihi wa sifatihi wa ni'amih. Termasuk sebab terkabulnya doa adalah kita mencari kedekatan kepada Allah Ta'ala, bertawassul dengan apa? Nama yang paling dia sukai, dengan apa? Sifat yang paling dia sukai dari nama dan sifat Allah, wa ni'amih, dan kenikmatan-kenikmatan Allah. Wa kadzalika da'watul marid, seperti itu pula apa? Doa orang yang sedang sakit, ini doanya dikabulkan. Seperti siapa? Doa Nabi Ayub misalkan. Dan juga Nabi Muhammad SAW setelah disihir oleh orang kafir selama apa? Selama kurang lebih 6 bulan itu. Wal madlum, doa orang yang terdolimi, bahkan ini tidak ada hijab antara doa dia dengan Allah Ta'ala. Wasoim, doa orang yang berpuasa. Wal walid ala waladih, doa kecelakaan seorang orang tua kepada anaknya. Aulah, atau doa kebaikan untuk anaknya. Wafil awqati wal ahwalil fadilah, dan waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang utama, seperti malam yang terakhir,
waktu yang terakhir dari apa, hari Jumat dan seterusnya. Wa fi ma taqaddama dalilun, dan di dalam penjelasan yang terdahulu ada dalil ala anna du'a min aqwal asbab. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa itu termasuk sebab yang paling kuat fi jalbil manafi' wa daf'il madar, di dalam mendatangkan manfaat-manfaat dan menolak bahaya-bahaya. Tayyib, ilahuna wallahu a'lam.